karena weekend dan tidak ada sidang MK, maka di video kali ini saya akan tampilkan kumpulan komentar netizen tentang Prabowo Gibran mendapatkan suara 0 versi Ganjar. Aduh, Jar, hidupmu kok jadi kebangetan begini, Jar. Ini dihujat banyak orang begini, Jar. Alamak. Oke ya, karena itu dianggap kosong, padahal perolehan suara Prabowo Gibran 96 juta, berarti yang 96 juta itu ya isinya bongkong, pocong, ya, makhluk-makhluk gaib lainnya lah. Mungkin lalat, semut gitu ya. Coba kita simak kumpulan video dari netizen. Simak sampai selesai. Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru. Karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu. Kayak begini, yang 96 juta itu. Aduh, Ganjar. Kayak begitu kalau lulusan UGM sih, Jar. Aduh, kayak gitu alumni UGM. Malu-maluin. Sekarang saya balik sekarang. Kan kemarin Jokowi kan dibilang kan lulusan paling memalukan. Ganjar kayak begini lulusan UGM. Sekalian kan UGM-nya kan guru besarnya pada begitu semua tuh. Aduh, malu-maluin. Alma mater, Jar. Kita lanjut, ini loh yang bikin heboh gugatan dari Ganjar. Simak ya. Harusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Aku pecel lele. Oh, kalian apa? Aku enggak. Lalat. Aku ikan. Kamu apa? Nggak boleh sama. Puas ya, Jar ya? Puas kan hidup lu? Puas kan, Jar? Ya. Gugat harusnya Prabowo suaranya 0. Saya dengar semua di media sosialnya Ganjar unfollow semua nih. Saya dengar, tapi nggak tahu faktanya. Coba nanti saya cek ya. Jadi baik di Twitternya Ganjar, di TikToknya Ganjar, di Instagramnya Ganjar, semuanya unfollow Ganjar nih. Gerakan unfollow Ganjar. Saya dengar-dengar. Nanti kita coba cek. Coba kan kita lanjutkan lagi. Maksudnya itu apa tuh? Maksudnya mungkin Pak Ganjar ngelawak. Bukan sedang melawak, Gibran. Mereka itu sedang main presiden-presidenan, anyang-anyangan minangka nama. Iya teh. Maknya kok tindak buleutkeun di Iya. Jawa Barat, Gusti minimal aya suara hiji, suara teteh we Allah. Da abdi ge sami rakyat yang memiliki hak suara, punya KTP, suara saya sah. Nah, meni ditindog buleutkeun atuh. Da aing ge lain pupur Seribu Haji, meureun aing ge rakyat. Ya Allah. Pusing demi Allah ya mah Pak, abdi mah nya nyaksian ieu perhitungan suara di TPS abdi nya. TPS 5 tuh. Suara sah 226, satu tidak sah 29 paslon 1, 188 paslon 2. Suara Bapak 8. Heuh kumaha Pak? Aduh. Harimakeun we atuh Pak. Ieu pokoknya Cisalak Subang ieu tanpa rekayasa ieu. Persentasena 21%, 74%, 5%. Sakitu buktosna Pak. Cik atuh Pak mengakui kekalahan ya. Kan bisa dicoba lagi di kemudian hari di 2028 teh bisa nyalon deui Pak teu kudu riweuh. Ih, Saya kira Ganjar memang sudah keterlaluan. Dapatnya cuma 16% aja kok. Ya Allah ya Rob. Hal-hal yang nggak masuk akal, framing, prasangka-prasangka yang kemudian dihubung-hubungkan sendiri, asumsi. Allahu Akbar. Kayak begini, lulusan UGM. Alah, Mak. Alah, ya Allah.
Ampun. Ganjar. Tamat karir politikmu, Jar. Kita lanjut. Hitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru. Karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Nah, ini Tim hukum Ganjar Mahfud menyatakan bahwa suara paslon 02 itu harusnya 0. Nah. Bapak, saya kan juga rakyat ya, Pak. Bapak saya manusia loh, bukan goblok. Kemarin saya nyoblos Pak Prabowo, Pak. Tulus Pak, dari hati, Pak. Tapi Bapak tidak menganggap suara saya ada. Yang Bapak lakukan itu semua jahat. Kok kayak ADC? Bukan. Tapi Bapak saya ini bukan pohon pinang, Pak. Saya rakyat, Pak. Saya rakyat yang dengan sadar menyoblos 02, Bapak. Sama, Pak. Kayak 96 juta suara yang lain. Pasti merasakan apa yang saya rasakan. Kok nggak dianggap, Bapak, suara kita, Pak? Suara kita dikemanain, Bapak? Terus juga kan yang kemarin tuh rame, Pak, pas pemilu, Pak. Orang-orang yang ngerantau, Bapak, rela pulang ke kampung halamannya, bahkan ada yang PP pulang pergi, Pak. Cuman mau apa? Nyoblos Pak Prabowo, Bapak. Itu juga Bapak nggak anggap. Mereka Bapak nggak anggap. Kenapa dijadiin 0, Bapak? 96 juta suara loh ini, Pak. Mau dikemanain, Pak? Dikantongin ke Bapak juga nggak cukup tuh kantong Bapak. Gak muat. Ya, aneh saya sama Bapak. Sedih juga saya nggak dianggap, Pak. Dan lucu juga sih. Jar, puas ya Jar ya? Lu ngomong kedaulatan rakyat. Orang sudah memberikan suara 96 juta orang. Lu bilang kedaulatan rakyat, di mana lagi, Jar? Alah, Jar. Aduh, arah kamu kemana sih, Jar? Gua nggak habis pikir loh, Jar. Pengen tetap jadi presiden, terpilih gitu. Wong sama Anies saja kalah kok suara kamu. Gimana caranya, Jar? Aduh, mau pemilu diulang? Ayo, Jar. Ayo, mau diulang, Jar. Alah, makin nyungsep lu, Jar. Aduh, orang nggak demen sama lu kok. Lu nggak terima sih, Jar. Gimana sih? Gua yang tadinya demen, sekarang waduh, bencinya setengah mati, Jar. Sampai lihat rambut putih di jalanan, gue teriakin, woi Ganjar. Saking bencinya gue. Alah, Jan. Aduh. Nih, karir politik lu bakal seperti ini nih, ya. Nih, liatin. Sudahilah drama ini, Pak Anies, Pak Ganjar. Terlalu panjang loh drama Anda ini. Terlalu berepisode-episode. Ya kan? Mending kalau drama Anda ini endingnya bagus. Udah perjalanan yang nggak mulus, endingnya nggak bagus, nggak akan mudah dikenang oleh publik Anda. Dan saya yakin nggak akan ada harapan lagi di 2029 Anda. Tuh, sutradara ya kalau bikin film itu sekalipun itu berepisode selalu diusahakan ending itu bagus agar si drama ini, film ini mudah dikenang oleh publik. Tuh, drama Anda isinya itu udah menyakitkan kubu 02. Tentang merendahkannya seorang Prabowo. Masih ingat itu di pikiran saya di acara debat itu. Memberikan nilai 11. Ganjar memberikan nilai 5. Anies memberikan nilai 11 dari 100. Buset dah. Sedangkan Prabowo ini adalah setidaknya orang yang pernah berjasa kepada Anies Baswedan. Bayangkan. Begitu tidak tahu terima kasihnya Anies Baswedan kepada Prabowo. Di depan jutaan rakyat Indonesia merendahkan seorang Prabowo Subianto. Drama Anda ini terlalu menyakitkan. Bahkan saya yakin di pendukung 01, 03 itu ada juga yang merasakan, kok gitu bener ya? Ya kan? Pasti ada itu yang sakit, yang ikut merasakan sakitnya Prabowo Subianto di situ. Drama Anda sudah nggak berjalan dengan mulus. Jadi usahakan endingnya yang bagus, berlegowo lah. Gak usah lagi pakai bawa-bawa pengacara 1000 pengacara. Ingat juga bos, di belakang 02 ada siapa? AAIB, Aliansi Advokat Indonesia Bersatu. Oto Hasibuan. Ada lagi siapa? Yusril Iza Mahendra. Hotman Paris Utopia. Udah bukan kaleng-kaleng itu. Ya, jadi pikirkan langkah Anda. Saya rasa sih sudahilah drama Anda. Bikin ending yang bagus. Berlegowo lah. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti di 2029. Udah Bang, biarin aja Bang. Udah biarin aja. Sekate-kate Ganjar aja deh. Udah biarin, nggak apa-apa. Ini adalah buah kesombongan kamu, Jar. Ini buah keangkuhan kamu, Jar. Dan ini buah dari sikap
sifat kemelinti kamu, kalau mau tahu. Mungkin kemarin masih 16% yang memilih kamu, yang senang sama kamu. Dengan sekarang peristiwa ini, mungkin tinggal 1,6% kali, Jar. Coba aja kalau mau pemilu diulang, ayo. Aduh. Sama halnya waktu itu debat. Gara-gara debat kan gue jadi nek lihat lu. Itu. Lu pikir lu jadi simpatik gitu? Ya enggak lah. Nek, tau nggak? Ya tadinya kan gue sih apa ya, seneng banget ngefans gitu ya, ngidolakan, membela banget gitu ya. Lihat perilaku kayak gitu. Sama sekarang mungkin ini tinggal 1,6% kali ya. Kalau mau pemilu ulang, ayo. Kalau mau pemilu ulang, gue takut. Emang gue takut. Ayo. Alah, Jar. Ya, jadi manusia kayak begini, Jar. Gini amat ya. Kita lanjut. Tanya suara pendukung 02 teh nggak ada, goib 0% cenah, 0 di tiap provinsi. Cik atuh da aku mah teu percayanya. Kita absen dulu di kolom komentar, coba seberapa banyak yang like dan seberapa banyak yang membagikan. Da aku mah masih percaya 96 juta teh mendukung Bapak Prabowo. Yuk gaskeun. Kita lanjut aja dulu ya. Ini suara dari banyak netizen kita. MK nge-publish isi gugatan Pilpres Pasal 03 Ganjar Mahfud. Nah, isi gugatannya Ganjar Mahfud ini menganggap Prabowo Gibran memperoleh 0 suara di seluruh daerah di Indonesia katanya. Perolehan 0 suara itu dicantumkan dalam berkas permohonan yang diajukan ke MK, teman-teman. Mereka pun juga bilang bahwa perolehan suara Prabowo Gibran yang terhitung ini merupakan hasil kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Makanya mereka nganggep suara itu harusnya nggak ada dan nggak dihitung sama sekali katanya, alias 0 suara. Menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat kalian ya. Jar, mestinya kalau kamu mau mendowngrade perolehan suara tidak langsung 0 begitu. Ini menandakan kamu tuh males menganalisa, males ngitung, terus terkesannya ngasal. Gimana sih, Jar, lu? Kalau karena TSM atau penyebab TSM, ya, kemudian Prabowo Gibran tidak memperoleh suara, setidaknya kan kamu kan hitung keluarganya Prabowo, hitung keluarga besarnya Gibran. Gimana ente? Itu kan pasti udah nggak terlibat TSM itu pasti. Kalau misalnya ekstrimnya seperti itu, kamu mesti hitung dulu keluarga Prabowo. Nah, itu muncul angka tuh. Aduh, soon dipelihara. Bener-bener soon dipelihara. Kalau memang tujuan kamu bombastis gitu ya. Ya, tapi risikonya karir politik lu kandas sudah. Karena apa? Asbun. Ya, mestinya kan kalau memang mau pengen downgrade suaranya, perolehan suaranya, hitunglah keluarga besarnya Prabowo. Nggak mungkin lah, walaupun TSM nggak TSM, pasti milih Prabowo lah. Kecuali keluarga lu, gua nggak tahu tuh, milih lu apa enggak tuh. Ya, keluarganya Gibran misalnya. Berikut kolega-koleganya, kan dia nggak terpengaruh TSM sama sekali. Nah, itu lu cantumin tuh. Event 5 orang, tulis 10 orang, atau 15 orang. Jadi nggak kelihatan oonnya, nggak kelihatan soonnya. Lu ini kan kelihatan soonnya kamu. Males ngitung, males menganalisa, males cari bukti yang lain, males melampirkan bukti-bukti yang kuat. Aduh, Ganjar. Kalau pinter, kalau ngomong pinternya kayak begini nih, lihat nih omongan Ganjar nih. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki? Kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan.
Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak. Jar, kamu ngomong mendedikasikan diri untuk menjaga kewarasan, lu sendiri nggak waras, Jar, dari sisi ini. Dari sampai titik ini lu nggak waras. Apalagi seorang gubernur suka nonton bokep, itu waras nggak sih? Alumni UGM, menjabat gubernur 2 periode, suka nonton film bokep. Alumni UGM, menjabat gubernur 2 periode Jawa Tengah, ya, suka nonton bokep. Kamu bicara kewarasan, apanya yang waras? Itu mah nggak waras, Jar. Ngomong, ente ngomong menjaga kewarasan. Jar. Lu itu pinternya ngeritik keluar terus ke dalam diri lu sendiri, nggak pernah kritik. Gua curiga ya orang-orang seperti Ganjar ini yang ditanamkan oleh UGM ya, sehingga lulusannya kayak begini nih. Ya. Nanti cikal bakalnya kalau kayak Gilbran yang ketua BEM UGM itu, cikal bakal itu nanti. Ayo guru besar Civitas Akademika, lulusan UGM, suka nonton bokep nih. Alah. Mak, gimana ini? Lulusan UGM nih, suka nonton bokep nih. Alah, mak. Lu mau ngapain? Lu mau cari apa? Hidup yang lurus-lurus aja sih. Hidup yang normal aja sih. Ya udah, ini udah nggak bisa diperbaiki. This is karakter. Nggak bisa diperbaiki. Susah. Untuk baik, susah. Untuk sadar, susah. Untuk mau menerima, susah. Kita lanjut. Buat Pak Ganjar yang kemarin mengatakan bahwa suara 02 itu tidak ada di semua daerah. Pak, kami kemarin itu nyoblos di TPS, bukan TPU. Jadi semuanya yang nyoblos kemarin itu manusia, Pak, bukan hantu. Buat Pak Ganjar, salam waras, Pak, dari 02. Udah terima aja, Bu. Diajak waras nggak akan waras. Wong dia teriak-teriak kewarasan, dia sendiri nggak waras, gimana, Bu? Di pidatonya dia mengajak kewarasan. Udah susah ini, udah di luar pembahasan manusia normal pada umumnya. Ini udah nggak normal ini. Oke, lanjut ya. Karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Bla. Kemana aja kubut matamu, kawan? Kau bilang nggak ada suara 02. Macam mana kau? 58% nggak ada. Kau bilang suaranya. Jadi macam mana yang 16% itu? Datang depan aku nih. Udah buta kau, buta. Sama tim hukum itu perasa buta, nggak ketawa. Profesor Mahfud MD nengok apa ini? Tuntutan ini. Mantan hakim MK kalau dia tuh. Kau bilang keliru, nggak ada suara 02. Tak usah dipungkiri, kalau ada kecurangan yang seperti yang kalian tuntut itu seolah-olah parah, rakyat akan turun sendirinya itu. Kau sungguh, kemana matamu sungguh? Suara Partai Gerindra itu berapa? Coba, suara Prabowo periode sebelumnya waktu tanding sama Jokowi 2019 berapa? 40-an%. Kok sekarang keliru? Seharusnya kosong. Yang 58% itu bilang 0, apalagi 16%. Udah hilang logika kita ini. Udah hilang kesadaran kita ini. Ampun. Malum. Rakyat mendengarnya juga udah kehilangan akal, udah nggak bisa mikir juga jalan pikiran Ganjar itu kemana gitu ya. Seorang alumni UGM, DPR RI berapa periode lupa saya, 2 atau 3, gubernur 2 periode, alumni UGM. Seperti ini, masyarakat aja nggak tahu arah jalan pikirannya kemana. Mending kalau bagus, mending kalau positif.
negatif dan setidaknya langsung merugikan 96 juta pemilihnya. Langsung merugikan. Kalau nggak mau disebut merugikan negara atau bangsa Indonesia, merugikan rakyat Indonesia 96 juta orang. Seorang alumni UGM, attitude-nya kayak begini nih, suka nonton bokep. Kalau Sivitas Akademika UGM mau memazulkan Jokowi, Ketua BEM UGM memberikan gelar alumni paling memalukan terhadap Jokowi. Ini nih, Ganjar Pranowo, suka nonton film bokep. Alumni UGM nih, men. Gilbran, Ketua BEM UGM. Lihat nih. Pemilu sudah capek-capek, 96 juta, dianggap nol, karena dianggap TSM. Analisanya apa? Seorang alumni UGM. Alumni UGM nih, men. Yang demo-demo terus itu, yang mau memajulkan Jokowi itu, para guru besarnya, memalukan. Udah gitu sukanya nonton film bokep lagi. Udah nggak malu-malu. Salah saya apa? Loh, saya suka kok. Bicaranya moral, bicaranya kewarasan, etika. Alah, Mak. Alah, Mak. Alah. Nih, alumni UGM nih kalau mau tahu nih. Gila. Jokowi yang segitu mengabdikan negara, 80% masyarakat Indonesia puas akan kinerjanya aja dihujat terus oleh alma maternya sendiri, oleh kampusnya sendiri. Gila. Lu pada gila lu ya. Jadi dunia ini terbalik-balik, yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik, yang baik dijatuhkan, dimakzulkan, yang jelek dipuji-puji, diangkat-angkat. Gua nggak ngerti cara pikir kalian. Orangnya mau sarjana semua, minimal S1, S2, S3, malah profesor kebanyakan. Indonesia mau begini, isinya profesor kayak begini semuanya. Habislah kita. Rakyat menjadi korban lah. Waras juga enggak. Nih kalau mau alumni UGM, analitiknya kan, thinkingnya kan bagus tuh. Mestinya kalau mau mendowngrade yang tadi saya sampaikan dari muka, yaudah keluarga Prabowo sama keluarga Gibran aja sendiri yang milih. Kan nggak terlibat TSM kalau memang benar terjadi TSM. Padahal harusnya lebih dari itu. Partai pengusung, nggak ada TSM pun pasti nyoblos lah. Gerindra pasti nyoblos lah. Partai pengusung yang lain pasti nyoblos dia lah. Pilih dia lah. Nggak ada pengaruhnya TSM apapun itu mah. Mikir alumni UGM. Ya tapi mana bisa mikir. Senengnya nonton bokep, nggak bisa mikir lah. Oke, masyarakat supaya cerdas, tidak gampang terprovokasi, tidak lagi terpengaruh dengan Sivitas Akademika. Sulit kita pegang pendapatnya mereka. Karena apa? Sudah tidak objektif lagi. Sudah cenderung ke partisan. Mudah-mudahan kita sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.